alangkah lebih baiknya kalau orang itu semua memakai masker. Sebenarnya virus itu bisa dibilang self-limiting disease, artinya dia itu bisa sembuh sendiri. Oke, selamat sore dok. Sore. Gak usah resmi-resmi banget dok. Sorry, gimana? Slow aja dok. Jadi Siap. mau sedikit ada tanya-tanya nih. Jadi berhubung ada pandemi seperti ini nih, kan mulai masyarakat tuh mulai concern lah sama kehidupan pola hidup bersih gitu kan. Iya. Jadi nggak semata-mata kebersihan tuh sekarang tuh udah jadi concern utama masyarakat dalam melakukan segala hal. Penanggulangan dari dokter tuh untuk mengedukasi pasien untuk berhidup bersih itu kayak gimana sih, mulainya dari mana? Oke. Jadi setuju sih ya sama yang dibilang tadi, kalau akhir-akhir ini pola atau perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat itu mulai timbul lagi gitu ya, terutama di daerah perkotaan. Jadi sebenarnya sih dari dulu sebenarnya harusnya sudah ya. Jadi tidak menunggu ada wabah seperti ini baru kita berperilaku. Tapi kan kenyataannya seperti itu. Jadi tapi kenyataannya seperti itu. Makanya sekarang sih kita lihat juga masyarakat sudah mulai menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan kita sebagai dokter sih tetap sebagai garda terdepan, kita dimulailah dari keluarga dulu ya. Dimulai dari edukasi di keluarga masing-masing dulu. Jadi gimana kita pola hidup bersih dan sehat, yaitu mencuci tangan salah satunya, kemudian yaitu cara bersin, kemudian habis itu dari membuang sampah tidak sembarangan, yang seperti itulah. Kalau Anda tergolong orang yang sakit, baru wajiblah memakai masker. Masker itu penting untuk orang yang sakit. Orang yang sakit. Cuman itu di luar pandemi ya. Itu di luar pandemi ini. Dalam artian kita nggak tahu mana orang yang di dalamnya sudah terkena virus, mana orang yang belum. Karena orang yang sudah terkena virus pun belum tentu bergejala. Nah, kita lihat aja misalkan si A sehat-sehat aja, tapi ternyata dia ada virusnya, tapi nggak bergejala. Dia punya riwayat keluar daerah, ada transmisi lokal itu. Tapi dia nggak ada gejala. Jadi kan kita di mata kosong ini, oh dia sehat, nggak masalah. Tapi dia bisa menularkan. Kalau dia droplet, tapi kalau kita pikir dia sehat-sehat saja, kita nggak aware. Gitu. Nah, dalam kondisi pandemi ini, alangkah lebih baiknya kalau orang itu semua memakai masker. Apalagi jika dia sedang berhadapan dengan orang lain, mengobrol dengan orang lain, ataukah dia keluar rumah, alangkah baiknya dia memakai masker. Tapi kan sekarang kondisinya masker itu langka dok. Masker yang klinis ya, bisa dibilang oknum sih yang memperjualbelikan itu karena kelangkaan ini memperjualbelikan masker itu dengan harga yang sangat tinggi. Solusinya lah, karena kelangkaan masker klinis itu dengan masker kain contohnya yang banyak beredar sekarang di masyarakat itu sebenarnya bisa nggak sih sebagai pengganti masker? Jadi kalaupun dia memakai masker, walaupun masker kain itu sudah cukup untuk supaya dia droplet atau air ludahnya yang keluar yang kita tidak bisa lihat itu sudah cukup tertampung di maskernya saja. Jadi ya kalau bisa punya masker medis alangkah baiknya, dan kalau misalkan punya masker kain juga nggak apa-apa. Tapi untuk yang sakit itu masker medis yang harus dibutuhkan bagi orang-orang yang sakit, bisa dibilang seperti flu, batuk, pilek seperti itu. Jadi kalau ngomongin virus itu juga Pak, sebenarnya dari tempat saya baca juga kalau misalkan di beberapa referensi itu tuh ada menyebutkan kalau misalkan virus itu bisa dilawan dan ditangkal oleh sistem imun tubuh. Nah, jadi kalau misalkan sistem imun tubuh itu sebenarnya kayak gimana sih cara kerjanya dok, dan kenapa itu, dan sekarang itu kan juga mulai kemarin mungkin di awal masker yang pertama kali habis langka, setelah masker hand sanitizer yang langka, dan setelah hand sanitizer sekarang vitamin C yang langka. Nah, dan sekarang maksudnya begitu seiring perkembangan kasus pandemik ini dimulai dari awal sampai tahapan sekarang kan maksudnya fokus orang tuh udah mulai berubah sebenarnya kan. Nah sekarang kan kalau kita ngomongin masalah virus dan yang akan dilawan oleh antibody kita tuh, imun kita tuh bergerak tuh seperti apa, dan kayak gimana sih pencegahan
lebih ke cara kerja untuk meningkatkan imun itu kalau emang imun itu benar-benar bisa mencegah virus. Oke. Virus ya. Jadi virus itu sebenarnya kalau kita bisa bilang virus itu dia hanya bisa berkembang, bereplikasi. Bereplikasi itu artinya memperbanyak diri ya. Dia itu hanya bisa memperbanyak dirinya, berkembang itu hanya pada makhluk hidup. Jadi ketika dia ada di tubuh makhluk hidup baru dia bisa berkembang. Kemudian bagaimana sih ketika virus itu sudah masuk ke tubuh kan gitu. Jadi kita ini sebenarnya virus itu bisa dibilang self-limiting disease. Artinya dia itu bisa sembuh sendiri. Bisa sembuh sendiri. Jadi tanpa dia bisa bergejala atau tidak. Kemudian dia bisa sembuh sendiri juga. Beda dengan bakteri. Bakteri itu kan ada antibiotik. Pembedanya virus dan bakteri sebelum lebih jauh. Virus ini sangat gampang dilawan oleh sistem kekebalan tubuh kita. Maka dari itu kita bilanglah batuk pilek lah ya, bilang karena virus influenza. Virus influenza dia masuk. Jadi kalau kita istirahat, kita jaga kondisi daya tahan tubuh kita sendiri pun dia bisa dilawan oleh sistem imun kita. Dan itu bakal sembuh sendiri. Beda halnya kayak kalau bakteri itu masalah yang disebabkan penyakit tuberkulosis. Kalau bakteri tuberkulosis dia penyakitnya TBC kayak gitu. Dia memang harus dibantu dengan antibiotik seperti itu. Jadi ada obat bantuannya dia. Tapi tidak semua virus bisa sembuh sendiri. Salah satunya contoh ya HIV. Jadi sebagian besar virus bisa sembuh sendiri, misalkan sistem imun kita, kekebalan tubuh kita kuat. Tapi kalau virus yang lainnya, seperti misalkan virus yang lainnya, bilanglah corona ini, dibilangkan juga bisa sebenarnya sistem imun kita juga bisa melawan. Kenapa? Itu sebabnya kenapa ada orang yang mungkin sudah positif corona, tapi tidak bergejala, dan sampai akhirnya dia sembuh. Kan ada kasus seperti itu dan banyak kasus seperti itu, yaitu karena sistem kekebalan tubuh kita sendiri itu yang melawan. Jadi begini, konsepnya itu adalah ketika virus masuk, sistem kekebalan tubuh kita yang kita sebut virus itu kan membawa gen ya. Nah, virus itu membawa gen. Jadi sistem tubuh kita itu akan membentuk suatu antibodi setelah bertemu. Ya, dia akan membentuk antibodi. Jadi kayak orang perang nih, dia akan membentuk prajurit-prajuritnya yang khusus untuk melawan virus ini aja. Jadi virusnya datang, virusnya masuk, dipelajarin oleh antibodi kita. Benar. Terus antibodi membentuk proteksi sendiri yang khusus untuk virus ini. Jadi dia bukan, nanti kalau ada virus lainnya masuk, dia belum punya antibodi yang itu. Jadi sistemnya itu berarti emang harus itu sebabnya kenapa karantina 14 hari itu, supaya bisa antibodi kita juga mempelajari dan melawan sendiri. Benar. Jadi karantina tersebut supaya virus ini mampu membuat antibodi yang spesifik. Jadi spesifik untuk virus itu. Jadi ketika dia sudah punya antibodi yang spesifik terhadap virus ini, dia akan dilawan. Dan itu kenapa kita harus pertama menjaga benar-benar kondisi tubuh kita supaya energi yang kita punya dari kan makanan kita makan dengan baik, makanan itu mengandung energi kan, supaya energi yang kita punya dalam tubuh kita ini mampu semua fokusnya untuk melawan virus ini. Kalau kita sudah berdiam diri, istirahat di rumah, makan yang baik, tidur yang baik dan teratur. Saya istirahat total lah gitu untuk menjaga dan tetap dijaga aktivitas olahraga seperti itu. Yaitu memang fungsinya ya seperti itu. Fungsinya ya untuk supaya lebih fokus ngasih waktu untuk si imun kita supaya lebih bisa menyerang itu yang melawan si virus COVID itu sendiri. Itu mengapa pemerintah menyarankan untuk 14 hari. Dan kenapa 14 hari? Karena terhitung antibodi itu baru terbentuk 1 minggu sampai 2 minggu setelah. Jadi batas maksimalnya dulu dipakai. Iya, benar. Karena nggak mungkin batas minimal kita pakai nanti. Kalau misalkan belum malah bahaya. Kita pakai batas maksimal itu. Tidak ada antivirusnya ini secara obat-obatan. Secara obat-obatan nggak ada. Nggak ada apa belum ada? Sampai sekarang belum ada. Riset itu sangat panjang, belum lagi dicoba untuk binatang. Setelah binatang baru bisa dicoba untuk beberapa populasi di manusia seperti itu. Dan lama prosesnya. Itu sih. Tapi ya tetap
waspada sih sebenarnya, walaupun bisa dibilang sembuh sendiri tapi tetap waspada karena penyebarannya sangat masif. Jadi kita nggak tahu, kita blind, benar-benar blind, ini lawan kita siapa sih gitu loh. Maksud lawan kita siapa sih orang-orang yang sakit, siapa sih orang-orang sehat, kita nggak tahu sama sekali, makanya dia bisa semasif itu gitu. Walaupun kalau kita baca memang angka kematiannya belum separah SARS. Ya, jangan sampai sih. Ya, jangan sampai sih. Semoga sih tidak seperti itu, tapi penyebarannya lebih hebat daripada SARS, MERS segala macam. Dan itu tuh kalau misalkan kita nggak mau sampai di titik yang sama seperti itu, ya obatnya ya emang edukasi ke diri masing-masing gitu kan. Ya, jadi kayak tetap pola hidup bersih dan karantina diri lah kalau udah tahu kita habis keluar kemana ya, gitu, apalagi jangan orang-orang pulang-pulang ya. Udah dikasih saran oleh pemerintah ya, gitu kan ya. Ikutilah saran pemerintah. Jadi pemerintah kan juga sudah menimbang ya. Sudah banyak pertimbangan pemerintah dan kita ikutilah. Itu juga demi kebaikan kita kan. Bukan untuk semata-mata karena apa gitu kan, karena ini kan masif ya, karena pengaruhnya orang banyak. Habitnya orang di Bali ya, masih banyak tuh orang yang saya lihat di jalan itu yang meludah sembarangan. Nah itu kan besar banget chance-nya ketika kalau dia nggak tahu dia tuh sebagai orang yang pembawa virus atau carrier itu sendiri. Nah kayak gitu tuh gimana sih Dok? Maksudnya kalau misalnya biar orang-orang tuh bisa tereducate lah. Kita sudah tahu ya cara etika bersin batuk yang benar itu kan bisa dengan alat, bisa tidak dengan alat ya. Dalam artian tanpa alat kita bisa dengan, kalau misalkan kita bersin atau kita batuk, kita bisa lewat siku kan. Kenapa sih lewat siku? Nah, kan gitu. Jadi penyebaran suatu virus yang atau bakteri yang menyebar lewat droplet, itu kalau tidak, kita bilang bukan airborne ya, bukan melayang-layang di udara ya, kita bilang lewat droplet. Droplet itu adalah cairan yang keluar dari tubuh. Cairan dari tubuh yaitu lidah, yang kita nggak bisa lihat. Seberapa kecil kita nggak bisa lihat dengan mata. Kalau droplet keringat termasuk droplet? Ya? Keringat termasuk droplet? Keringat nggak, bukan droplet. Beda ya? Kan droplet itu yang kita semburkan dari dalam mulut. Dari dalam mulut ada ludah ya, seperti ingus. Jadi biar jelas nih bedanya. Kalau cairan tuh kadang orang mikirnya malah keringat. Bukan. Orang nggak boleh bersinggungan sama orang keringetan tuh nggak mau. Kan kadang ada yang jijik gitu. Dia bukan dari keringat, dari droplet itu. Dari droplet, berarti droplet dari semburan. Bahasa awamnya sih semburan ya. Jadi kenapa harus seperti ini? Jadi kenapa itu yang menyebabkan social distancing 1 meter. Itu juga physical distancing. Physical distancing 1 meter kan jaraknya. Itu kenapa? Karena semburan kita itu diartikan atau bukan diartikan ya, apa ya, disimulasikan tidak akan sejauh 1 meter. Apalagi dengan seperti ini. Jadi kan langsung turun. Ya, langsung dibatasin kan. Ya, langsung kita batasi supaya dia langsung turun biar dia tidak lebih jauh lagi. Ya, kalau misalkan kayak kita tuh mungkin karena paradigma suatu iklan ya, komersial ya. Jadi makanan jatuh belum 5 menit kita ambil dan kita makan lagi. Nah, masih ada tuh yang pernah melakukan, dan saya sendiri juga pernah melakukan itu kebetulan dong. Dulu ya. Pernah, iya dulu. Kecil-kecil dulu. Semua melewati masa-masa itu. Nah, itu tuh gimana sih cara ngerubah itu, Dok? Kalau misalkan untuk bilangin ke masyarakat lah, coba bisa dokter kasih ini kan, apa sesuatu yang menyeramkan buat mereka biar mereka tuh nggak melakukan itu lagi gitu. Dimulai sejak kecil sih seharusnya ditanamkan benar-benar pada anak-anak kita itu nantinya. Berarti edukasi untuk orang tua nih biar iya benar. Ya dimulai untuk sekarang sih sebenarnya dimulai sejak dini ya. Jangan dicontohin juga kan di anak-anak biasanya. Jadi dimulai dari benar-benar lingkup kita paling kecil. Jadi orang yang masih gampang kita kendalikan, yang kita bisa cekokin sesuatu yang benar, sesuatu yang salah pun kita gampang sekali cekokin, mulai dari anak kecil ya, mulai dari anak-anak kita ya. Jadi dari situlah kita mulai untuk mencekoki dia bagaimana kehidupan bersih dan sehat, pola hidup bersih dan sehat. Dari situlah mulainya. Jadi orang tua, karena anak kecil juga pasti mencontoh orang-orang yang ada di dekatnya, orang tuanya, kakek neneknya, pasti kakaknya pasti akan dicontoh. Jadi dimulai dari situ. Kemudian untuk yang sudah misalkan ini orang-orang yang sudah tidak tergolong kecil itu, kita seperti ini ya, kita harus membawa wawasan lagi. Jadi semakin aware lah sama diri kita. Maksudnya coba dipikirkan bagaimana sih kalau kita yang sakit. Jadi dipikirkan juga ya kalau sakit ya sakit sendiri nggak masalah. Cuman kalau kita menularkan kan itu permasalahannya. Jadi
Jadi Iya. lebih kayak biar teman-teman tuh ya misalkan yang sadar, teman-teman yang sadar tidak diem aja. Benar. Jadi kan kebanyakan Orang yang sadar tuh orang cuma yang sadar diam saja. diam aja dan melakukan itu untuk dirinya sendiri dan dia nggak peduli gitu sama orang lain. Iya. Tapi mulailah kalau misalkan gitu teman-teman tuh lebih kalau misalkan sadar akan kebersihan, sadar akan perilaku hidup bersih dan sehat, tuh mulailah untuk mengedukasi orang-orang sekeliling Iya. Anda. Jadi Gitu. orang-orang yang tahu, mengerti, ajaklah orang-orang di sekeliling kita. Misalkan orang terdekat lah dulu, Contoh atau negur- teman negur- lah dulu. Gitu. Contoh si kakak negur adik gitu misalnya Iya. gitu ya. Dan orang yang diedukasi pun juga harusnya menerima. Itu Harusnya yang ngerti. Iya. itu masalahnya. Itu lagi dok. Kadang orang sifat ya mungkin ya, sifat orang kita belum siap menerima suatu kritikan. Ya, Ya. itu tuh banyak. Banyak dari orang-orang kita belum siap menerima kritikan, belum siap menerima saran. Hmm. Walaupun dia bilang dirinya siap kok menerima saran, saya siap kok menerima kritikan, tapi belum tentu dalam dirinya kayak siap kayak benar-benar. otak itu terstimulan untuk self defense dulu sebelum dimarahin kan. Belum tentu benar-benar siap gitu loh maksudnya. Ketika ada apalagi orang yang lebih muda memberitahu orang yang lebih dewasa, orang lebih tua ya kita bilang, belum tentu orang tua itu mau dengerin gitu loh. Permasalahannya itu sebenarnya sikap kita sih sendiri yang perlu memang benar-benar dibenahi, bagaimana kita menerima saran, menerima masukan. Dan Jadi juga kalau misalkan tuh anak yang lebih muda tuh jangan ngasih taunya semena-mena gitu ya, kan. tetap ada sopan santunnya. Sopan santun untuk Ya. hormati yang lebih tua gitu.